Kalau kamu mau jadi manajer umroh dan haji yang nggak gampang jatuh stres, maka teori kasab dan akidah Ahlus Sunnah bisa menawarkan solusi. Ketemu lagi dengan saya dalam podcast Teologi bagi Manajer Umroh dan Haji. Pada kesempatan ini kita akan membahas teori kasab yang diajarkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Terkadang sebagai manajer umroh dan haji atau tour leader di lapangan, Anda sudah membuat rencana yang sangat rinci, yang sangat detail dan bagus, tapi tiba-tiba menjadi berantakan, misalnya karena cuaca ekstrim atau karena misalnya pihak yang bekerja sama dengan Anda dari perusahaan-perusahaan di Tanah Suci sana punya punya hambatan. Nah, pada saat seperti itu ada konsep teologi kuno yang bisa menjadi jawabannya. Di antaranya adalah teori kasab dari Ahlus Sunnah. Intinya, kita berusaha secara maksimal, tapi hati harus selalu pasrah kepada ketetapan Allah. Ya, itu seperti akronim kalau kamu bikin startup ya. Kasab itu artinya usaha yang diterima oleh Allah. Jadi kita sebagai manusia memiliki kebebasan untuk memilih, misalnya membuat jadwal atau itinerary, tapi hasil akhir tetap di tangan Allah. Atau kalau kamu misalnya menjadi admin TikTok travel haji dan umroh, kamu sudah berusaha membuat konten yang terbaik, tapi viral atau enggak itu di luar kendali. Yang penting Anda tetap usaha maksimal. Jadi itu kayak ungkapan usaha itu adalah tanggung jawab kita, tapi hasil adalah milik Allah. Ini penting banget sebagai manajer umroh dan haji. Kamu bikin rencana A sampai Z. Ada evakuasi darurat, ada logistik, ada tim medis. Tapi kalau tiba-tiba misalnya ada badai, ada hujan lebat pada saat harus melempar jumroh, maka ya tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Karena disitulah batas ikhtiar dan keharusan untuk bertawakal. Jadi nggak perlu overthinking kalau ada sesuatu yang di luar kendali. Teori kasabnya Ahlus Sunnah ini bisa membuatmu menjadi lebih tenang. Misalnya ada jamaah yang tersesat karena keramaian yang ekstrim. Evaluasi adalah bagian dari ikhtiar. Misalnya apakah panduannya yang dibuat sudah cukup jelas? Apakah timnya sudah cukup? Tapi kalau memang lokasinya ya sangat kompleks, maka ada kondisi harus menerima dengan sabar, lalu memperbaiki sistem ke depan. Apa perbedaan teori kasabnya Asy'ariyah dengan mazhab-mazhab teologi yang lain? Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa kesalahan itu 100% salah manusia, jadi salahkan diri sendiri. Kalau Jabariyah mengatakan ya semuanya sudah takdir, nggak usah evaluasi-evaluasian. Ahlus Sunnah pilih jalan tengah, bahwa evaluasi usaha kita karena kita punya tanggung jawab. Kemudian terima juga hal-hal di luar kendali kita karena Allah yang maha kuasa. Seolah-olah kita gaspol tapi ya tetap santai. Kemudian ada teori yang kedua, bahwa iman itu ada di dalam hati, bukan di dalam penampilan. Dulu ada yang bilang bahwa misalnya kalau nggak bayar zakat ke pemerintah, maka sudah kafir, bisa diperangi. Silakan baca dalam sejarah kekhilafahan Abu Bakar. Kemudian Ahlus Sunnah mengatakan bahwa inti iman itu di pembenaran hati, bukan sekedar amal.
Jadi meskipun ada jamaah yang nggak pakai ihram sempurna, kita nggak boleh langsung bilang bahwa dia nggak iman. Kesalahannya ya kesalahan ringan saja. Itu kita cukup menegur dengan sopan bahwa dia melanggar aturan, mungkin juga ada dam atau denda yang harus dia bayar, tapi ya jangan sampai menghancurkan keyakinannya dengan kata-kata yang kasar, karena hanya Allah yang tahu isi hati. Ya, contoh lain, Anda akan bertemu dengan jamaah dari berbagai negara. Dari Iran misalnya, mungkin di sebelah Anda dia sholat dan sujud di atas turbah namanya, yaitu batu atau tanah yang kering. Maka Anda tidak perlu menjudge keyakinan fikih, keyakinan akidah orang lain. Ya, sebenarnya ini bukan hanya pelajaran dalam umroh dan haji, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Di kampus misalnya mau menyelenggarakan satu event atau kerja kelompok untuk tugas kuliah, maka usaha itu wajib, tapi jangan lupa bahwa Allah yang pegang kendali. Haji itu ibadah, tapi juga merupakan ujian manajemen. Orang yang bisa menyeimbangkan antara usaha dan pasrah, dialah yang menjadi juaranya. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. Janganlah engkau meminta kepadanya agar mengeluarkanmu dari suatu keadaan atau halah. Liyasta'milaka fima siwaha. Untuk kemudian mempergunakanmu dalam hal yang lain. Falau arodaka, sebab seandainya dia menghendakimu untuk suatu pengabdian tertentu, lasta'malaka min ghairi ikhraj, maka dia akan mempergunakanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan yang sekarang. Hikmah ini perlu hati-hati kita bacanya, karena maknanya terkait dengan takdir. Dan secara esensial, hikmah ini mengajarkan adab atau etika spiritual dalam menyikapi ketetapan Allah atas kondisi kehidupan kita, baik dalam urusan dunia maupun ibadah. Yang intinya, pertama, jangan terburu-buru meminta perubahan eksternal. Misalnya pindah pekerjaan, status sosial, atau situasi tertentu dengan anggapan bahwa hanya dalam kondisi lain kita bisa lebih bermanfaat atau lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, hikmah ini menerangkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk memanfaatkan hambanya dalam kondisi apapun. Jika Allah menghendaki kita untuk suatu amal yang mulia, Dia dapat menjadikan kita sebagai wasilah kebaikan tanpa harus mengubah situasi eksternal kita terlebih dulu. Dan yang ketiga, hikmah ini berpesan agar kita harus introspeksi diri, bukan mengubah keadaan. Sebab seringkali yang perlu berubah itu bukan kondisi eksternal kita, tapi niat, keikhlasan, dan perspektif spiritual kita dalam menjalani kondisi kita. Dalam pekerjaan sehari-hari sekalipun, kita bisa menjadi alat Allah untuk kebaikan jika hati kita lurus. Qultu, Ibnu Ajibah berkata, di antara etika spiritual seorang arif, yaitu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mencukupkan diri dengan pengetahuan Allah dan dengan dirinya dari segala sesuatu selainnya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya pada suatu kondisi, maka jangan sekali-kali memandang remeh kondisi itu, lalu meminta keluar darinya kepada kondisi yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengeluarkannya dari kondisi itu dan menggunakannya dalam kondisi seperti yang diinginkan
oleh hawa nafsu atau ego orang itu, maka Allah akan menggunakannya tanpa orang itu meminta dan tanpa Allah mengeluarkannya dari kondisi tersebut. Tapi orang itu bisa tetap diam pada kondisi yang ditetapkan oleh Allah, sampai Allah lah yang akan mengurus pengeluaran dirinya dari kondisi tersebut, sebagaimana Allah juga yang memasukkannya ke sana.